Lia adalah seorang wanita muda yang cantik dan cerdas. Ia tinggal di sebuah rumah megah di desa Wedilelo, sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah yang hijau. Rumah besar itu, peninggalan keluarganya, berdiri kokoh di atas bukit, jauh dari hiruk-pikuk kota. Suaminya, Dimas, seorang pengusaha sukses, jarang ada di rumah karena pekerjaan yang membawanya ke berbagai kota besar. Walaupun Lia memiliki segala yang dibutuhkan, ada satu hal yang membuatnya merasa kesepian. Dimas selalu sibuk dengan bisnisnya, meninggalkan Lia dalam kesunyian rumah besar itu. Ia mencoba mengisi hari-harinya dengan membaca, merawat taman, dan bergaul dengan beberapa tetangga. Namun, kekosongan tetap terasa. Di rumah itu, ada seorang satpam muda bernama Bayu, yang bekerja menjaga rumah sejak beberapa bulan lalu. Bayu, dengan perawakan tegap dan wajah penuh perhatian, sering terlihat menjaga gerbang rumah dengan penuh keseriusan. Lia dan Bayu sering bertemu saat Lia keluar rumah untuk berjalan-jalan di taman. Hari demi hari, Lia mulai merasa nyaman berbicara dengan Bayu. Mereka sering terlibat percakapan ringan ketika Lia berjalan-jalan di sekitar rumah. Bayu, yang selalu penuh perhatian, mendengarkan setiap kata Lia dengan saksama. Di tengah-tengah sunyi desa itu, percakapan mereka menjadi hiburan tersendiri bagi Lia. "Bagaimana kabar ibu hari ini?" ditanya Bayu suatu hari, senyum ramah terpancar di wajahnya. Lia tersenyum, meski hatinya penuh kerinduan pada Dimas. "Baik, Bayu. Hanya sedikit bosan, seperti biasa." Bayu mengangguk pelan, seolah memahami perasaan majikannya. "Saya bisa bayangkan, Bu. Desa ini memang tenang, tapi kadang terlalu sunyi." Waktu terus berjalan, dan kesepian Lia semakin menjadi-jadi. Suaminya semakin jarang pulang, hanya menelepon sekadarnya untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Lia merasa Dimas telah menjauh, tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Malam-malam panjang yang dingin semakin membuatnya merasa hampa. Sementara itu, Bayu terus menjadi satu-satunya orang yang membuat Lia merasa diperhatikan. Setiap percakapan mereka terasa semakin dalam. Tanpa disadari, ada sesuatu yang mulai tumbuh di hati Lia, sebuah perasaan yang selama ini ia coba abaikan. Suatu malam, Dimas kembali memberitahukan bahwa ia harus pergi lagi untuk perjalanan bisnis yang panjang. Lia hanya bisa mengangguk meski hatinya remuk. Setelah suaminya pergi, Lia berjalan menuju taman di belakang rumah untuk mencari ketenangan. Bayu, yang sedang berjaga, melihat Lia berjalan dengan wajah murung. Ia tak tega melihat majikannya bersedih, lalu memberanikan diri untuk mendekat. "Bu, apa Anda baik-baik saja?" ditanyanya dengan nada penuh perhatian. Lia menatap Bayu sejenak, lalu tanpa disadari air matanya mulai mengalir. "Aku merasa begitu sendirian, Bayu." Bayu diam sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Namun, nalurinya sebagai seorang pria yang peduli membuatnya mendekatkan diri, mencoba menawarkan bahu untuk bersandar. Kehangatan yang ditawarkan Bayu membuat Lia merasa aman. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka duduk berdua dalam keheningan yang dipenuhi dengan perasaan tak terucap. Keduanya tahu, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Ketika akhirnya Lia kembali ke dalam rumah, hatinya berdebar-debar, sementara Bayu tak bisa memejamkan mata semalaman. Hari-hari berikutnya semakin mendekatkan mereka. Bayu yang tadinya hanya sebagai pelindung rumah, kini menjadi tempat curhat dan sumber ketenangan bagi Lia. Perasaan keduanya semakin sulit dibendung. Mereka tahu bahwa apa yang mereka rasakan salah, tetapi kehangatan itu begitu menggoda untuk diabaikan. Perasaan yang terpendam akhirnya mencapai puncaknya. Suatu malam, ketika hujan deras turun, Lia terjebak di luar rumah setelah berjalan-jalan di sekitar pekarangan. Bayu berlari menghampirinya, mengulurkan jaket untuk melindungi Lia dari hujan. Namun, tatapan mereka bertemu, dan di bawah hujan deras itu, mereka tak bisa lagi menahan diri. Ciuman pertama mereka terjadi di tengah malam yang gelap dan basah. Setelah malam itu, hubungan Lia dan Bayu semakin intens. Mereka bertemu secara diam-diam, berusaha menyembunyikan segalanya dari pandangan orang lain. Lia tahu bahwa ia sedang berada di jalur yang salah, tetapi perasaan yang ia miliki terhadap Bayu begitu kuat. Beberapa bulan kemudian, Lia mulai merasa ada yang berubah pada tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari dan mengalami perubahan suasana hati yang drastis. Setelah memeriksakan diri ke dokter, ia terkejut saat mengetahui bahwa ia hamil. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa bayi yang ia kandung bukanlah anak dari Dimas, melainkan dari Bayu. Lia diliputi kebingungan dan ketakutan.
Ia tak tahu bagaimana harus menjelaskan situasi ini kepada suaminya. Ia mencintai Dimas, tetapi juga tak bisa mengingkari perasaannya terhadap Bayu. Ia sadar bahwa kebahagiaan dan kehidupan rumah tangganya kini berada di ambang kehancuran. Lia semakin gelisah dengan kehamilannya yang tak bisa lagi disembunyikan. Setiap hari, ia harus berpura-pura di depan Dimas yang semakin jarang pulang, namun ia tahu tak mungkin selamanya bisa menutupinya. Pada malam-malam yang sepi, Lia sering merenung, mencoba memikirkan jalan keluar dari situasi rumit ini. Bayu, di sisi lain, merasa semakin bersalah. Walaupun cintanya kepada Lia tak bisa dipungkiri, ia sadar bahwa posisinya sangat lemah. Ia hanyalah seorang satpam di rumah majikannya, dan cinta mereka adalah sebuah hubungan yang mustahil. Namun, setiap kali ia melihat Lia, hatinya bergejolak. "Bayu, aku tak tahu harus berbuat apa," ucap Lia suatu malam. Mereka duduk di gazebo, jauh dari pandangan orang lain. "Bagaimana kalau Dimas tahu tentang bayi ini?" Bayu menatap Lia, tak mampu memberikan jawaban. "Aku juga tak tahu, Bu. Tapi yang pasti, aku akan bertanggung jawab atas semuanya." Dimas akhirnya kembali ke rumah setelah beberapa bulan bekerja di luar kota. Meski kehadirannya membuat Lia sedikit lega, ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Dimas mulai memperhatikan perubahan pada Lia, terutama perubahan fisiknya yang semakin terlihat jelas. "Kamu hamil?" tanya Dimas dengan nada terkejut, matanya menatap tajam ke arah perut Lia yang mulai membesar. Lia mencoba tersenyum. "Iya, Mas. Aku baru saja mengetahuinya." Namun, senyum Dimas tak benar-benar terlihat bahagia. Ada kecurigaan yang mulai menggerogoti pikirannya. Selama berbulan-bulan ia jarang di rumah, bagaimana mungkin Lia bisa hamil tanpa ia tahu kapan tepatnya mereka bersama? Dimas mulai menggali lebih dalam, mencari jawaban atas rasa curiganya. Ia memperhatikan interaksi antara Lia dan Bayu dengan seksama. Meskipun tidak ada yang secara langsung mencurigakan, Dimas merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia mulai sering pulang lebih awal, berharap bisa menemukan petunjuk lebih jelas tentang apa yang terjadi di rumahnya. Lia merasa semakin terjebak. Ia tahu Dimas mulai mencurigai sesuatu, dan rasa takut mulai menghantuinya setiap hari. Bayu juga mulai menjaga jarak, berusaha agar tidak menimbulkan kecurigaan lebih lanjut, namun itu tak cukup. Suatu malam, Dimas mendengar percakapan antara Lia dan Bayu di taman belakang. Meski mereka tidak membicarakan hal-hal yang terlalu mencurigakan, nada suara mereka penuh emosi dan keintiman. Hati Dimas hancur. Ia tak langsung menuduh atau membuat kegaduhan, tetapi dalam diam, ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Ketika Dimas merasa cukup yakin dengan kecurigaannya, ia memutuskan untuk mengonfrontasi Lia. Pada suatu malam, ketika mereka berdua sedang duduk di ruang tamu, Dimas menatap Lia dengan tatapan penuh kemarahan dan kesedihan. "Lia, ada yang ingin aku tanyakan padamu," ucapnya, suaranya tenang namun penuh tekanan. Lia, yang bisa merasakan ketegangan itu, hanya bisa mengangguk pelan. "Apa, Mas? Apakah anak yang kau kandung adalah anakku?" tanyanya tanpa basa-basi, membuat jantung Lia hampir berhenti berdetak. Lia terdiam. Air matanya mulai mengalir, dan tanpa perlu menjawab, Dimas tahu kebenarannya. Dimas tidak hanya mengonfrontasi Lia, tetapi juga memanggil Bayu ke ruang tamu. Bayu, yang sudah menduga hal ini akan terjadi, berdiri dengan gugup di depan Dimas. Ketegangan di ruangan itu begitu tebal hingga sulit bernapas. "Aku sudah tahu semuanya," kata Dimas dengan suara berat. "Dan aku ingin tahu dari mulut kalian sendiri, apa yang sebenarnya terjadi." Lia akhirnya membuka suara, dengan suara bergetar dan penuh penyesalan. "Maafkan aku, Mas. Aku tidak bisa melawan perasaan ini. Semua terjadi begitu saja." Bayu juga tak bisa membela diri. "Saya siap bertanggung jawab, Pak Dimas. Saya mencintai Ibu Lia." Amarah Dimas akhirnya meledak. Ia merasa dikhianati oleh dua orang yang paling dipercayainya. Namun, di balik kemarahannya, ada kesedihan yang mendalam. Ia tak pernah menyangka istrinya, wanita yang ia cintai, bisa jatuh ke pelukan pria lain, terlebih seorang satpam di rumahnya sendiri. "Aku butuh waktu," ucap Dimas dingin. "Jangan harap aku bisa memaafkan kalian begitu saja." Setelah malam itu, Dimas meninggalkan rumah, memutuskan untuk tinggal sementara di hotel. Lia merasa dunianya hancur berantakan. Bayu, yang juga merasa bersalah, ingin membantu Lia, tetapi ia tahu dirinya tak lagi diterima di rumah itu.
Setelah kepergian Dimas, Lia mencoba merangkai kehidupannya kembali. Bayu terus menawarkan dukungannya, tetapi Lia merasa bersalah dan bingung. Ia mencintai Bayu, tetapi masih merasa terikat dengan Dimas. Bayi yang dikandungnya adalah bukti dari hubungan terlarang yang tak bisa ia hindari, dan itu menghantui setiap langkahnya. Dimas, sementara itu, mulai berpikir tentang masa depannya. Ia mencintai Lia, tetapi pengkhianatan ini terlalu besar untuk diabaikan begitu saja. Ia juga tidak bisa mengabaikan bayi yang dikandung Lia, meskipun itu bukan darah dagingnya. Beberapa bulan berlalu, dan Dimas akhirnya kembali ke rumah untuk membuat keputusan akhir. Ia telah memikirkan semuanya dengan matang, dan meski hatinya masih sakit, ia tahu bahwa mereka harus melanjutkan hidup. "Aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi, Lia," ia ucap Dimas ketika mereka duduk berdua di ruang tamu. "Tapi aku juga tidak bisa membiarkan kita hidup dalam bayang-bayang masa lalu selamanya." Lia menatap Dimas dengan air mata berlinang. "Apa yang akan kamu lakukan?" "Aku akan memberi kesempatan kedua," kata Dimas dengan nada tenang. "Tapi ada syaratnya. Bayu harus pergi, dan kita harus memulai dari awal, tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu." Dengan berat hati, Lia setuju dengan syarat Dimas. Bayu, yang telah mengetahui keputusan ini, dengan penuh kesedihan meninggalkan desa dan pekerjaan yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Ia pergi dengan perasaan hancur, tetapi memahami bahwa ini adalah jalan terbaik untuk semua orang. Lia dan Dimas memulai kehidupan baru mereka, mencoba membangun kembali kepercayaan dan cinta yang telah hancur. Meski tak mudah, mereka berusaha demi masa depan bayi yang akan segera lahir. Dalam hati kecilnya, Lia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi, tetapi ia siap menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan dan harapan baru.